Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Februari kita melanjutkan kajian kita di Masjid Nurul Bahri pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada beberapa pertemuan lalu kita menyelesaikan pada bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas dan kewajiban menghadirkan niat. Kali ini kita masuk pada bab yang kedua, bab tentang at-taubah, taubat. Kalau kita perhatikan di Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan taubat ini pada bab yang kedua. Beliau mendahuluinya dengan keikhlasan. Tentu ini bukan penempatan yang begitu saja, tetapi saya melihat ini penempatan yang sistemik dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang menunjukkan betapa luasnya ilmu beliau, yang bermakna dalam pandangan saya Imam Nawawi memulai ikhlas karena itu adalah kunci segalanya. Keikhlasan itu modal segalanya. Tanpa keikhlasan ibarat seseorang berdagang tanpa memiliki modal. Artinya sia-sia, bohongan. Ikhlas inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Ikhlas tugas utama manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Imam An-Nawawi memulainya dengan pembahasan tentang ikhlas. Setelah keikhlasan seseorang itu terbangun, maka mulailah seseorang itu untuk apa? Untuk beraction. Dia menetapkan prinsip dasar di dalam hati. Makanya beliau mengatakan ihdharun niyah, menghadirkan niat di dalam hati. Setelah seseorang berusaha untuk menanamkan keikhlasan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan menanamkan keikhlasan bahwa semua perbuatan yang akan dia lakukan itu lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt, hanya untuk Allah, karena Allah Rabb pencipta alam, tidak ada sekutu baginya, dan inilah yang diperintahkan Allah kepada kami. Menanamkan itu semua, barulah kita melakukan actionnya, baru melakukan langkah pertama untuk berusaha. Langkah pertama bagi setiap muslim di sini oleh Imam An-Nawawi diletakkan bab kedua, yaitu taubat. Artinya taubat inilah langkah pertama bagi setiap muslim yang akan melakukan sebuah aktivitas, yang akan melakukan sebuah ibadah. Ini langkah pertama, dan sekaligus ini adalah langkah terakhir.
Ada komentar yang menarik dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di penjelasan Riyadhus Shalihin pada kitab beliau Bahjatun Nadhirin itu. Beliau mengatakan at-taubatu awwalu manazilis sa'irin. Taubat itu langkah pertama bagi orang-orang yang ingin melangkah, bagi orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanannya. Ila maqami sidqin inda malikin muqtadir, yang ingin melanjutkan perjalanannya menuju kedudukan orang-orang yang jujur. Maqami sidqin, kedudukan yang bernilai kejujuran di sisi Zat Maha Penguasa, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidayatus salikin, awal mula orang-orang yang meniti jalan menuju akhirat, kata beliau. Jadi taubat ini perjalanan pertama bagi mereka yang ingin menuju akhirat. Tapi bukan perjalanan pertama saja. Ini adalah perjalanan pertama dan sekaligus perjalanan yang terakhir. Fattaubatu bidayatul abdi wa nihayatuhu, kata beliau. Taubat itu awal mula langkah seseorang, dan taubat itu akhir dari perjalanan seseorang. Jadi diibaratkan sebuah lomba, start awalnya itu taubat, finishnya itu tobat. Start awalnya itulah memulai aktivitas ibadah di dunia. Finishnya yaitu kematian, ditutup kematiannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis bunyinya apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Ya kan? Akhir dari kehidupan dia dimulai dengan taubat. Taubat dengan cara bertauhid kepada Allah, taubat kembali kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan maksiatnya. Awal start dari kehidupan dan diakhiri kehidupannya dengan sebuah taubat. Inilah luar biasa kenapa Imam An-Nawawi memulai atau menempatkan bab taubat ini pada bab yang kedua setelah ikhlas. Kemudian taubat itu apa artinya sebetulnya? Taubat, apa artinya taubat sebetulnya? Taubat itu kan artinya apa? Kembali. Kembali, balik lagi. Kembali kemana? Emang dia pengen kemana kok harus kembali? Coba kita pikir pakai logika kita ya. Taubat itu artinya kembali. Pertanyaannya, emang dia mau kemana sehingga dia harus kembali? Ya, paham nggak? Dia memang kemana sehingga dia harus kembali? Ya kan? Sehingga diartikan taubat itu apa? Kembali menuju jalan Allah. Artinya begini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya Islam ini, wa anna hadza, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Islam diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah jalan yang lurus. Inilah as-siratal mustaqim yang diartikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Tabari, mengatakan
sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak belok-belok. Jalan yang tidak belok-belok, kata beliau. La wijaja fi, enggak ada belok-belokannya. Inilah Islam, yaitu jalan yang lurus. Artinya setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk meniti jalan ini. Meniti jalan ini. Sehingga kita lihat hadis yang sering dibaca oleh para ustadz tentang keutamaan mencari ilmu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, dia mencari ilmu di jalan itu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan apa ini? Jalan Islam ini, Pak Bu. As-sirat mustaqim, jalan yang lurus ini. Lurus, jangan belok-belok. Makanya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau mengatakan di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, di samping jalan-jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka, dan pintu itu ditutup dengan tirai. Jika ada seorang hamba yang berhenti lalu mencoba untuk membuka tirai itu, ingin masuk ke pintu-pintu yang ada di samping-samping itu, maka seorang penyeru dai akan mengatakan, ya Abdullah, la taftahu fatahlik. Wahai hamba Allah, jangan kamu buka pintu-pintu itu, nanti kamu akan binasa. Jangan nengok-nengok, jangan coba untuk belok, jangan tertarik dengan sales-sales propaganda, kalimat-kalimat indah yang mengajak kita untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Jangan terprovokasi dengan itu. Lurus aja, ikuti Islam. Ini makna Islam. Lalu muncul taubat. Taubat itu apa? Taubat itu ketika seseorang tergoda oleh baliho yang berwarna-warni di pinggir jalan, tergoda oleh poster-poster yang indah dengan desain yang menarik, rayuan-rayuan yang luar biasa, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia tergoda dengan godaan-godaan itu, akhirnya dia belok kanan atau belok kiri. Beloklah dia, ikutlah dia jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Lalu syariat Islam mengajak dia dan mengatakan, tubu ilallahi taubatan. Ayo balik ke jalan Allah, ke sirat mustaqim. Balik kembali ke jalan Allah. Jangan kamu lanjutkan perjalananmu yang menuju fatafarraqa bikum an sabili. Nanti kamu akan bercerai-berai, terpecah belah, tidak sampai ke surga. Sampainya adalah kepada kebinasaan. Nah, ini makna taubat. Mereka yang salah jalan, selama ini menempuh jalan kemaksiatan, jalan kekufuran, jalan kemusyrikan, maka disinilah muncul at-taubah. Ayo balik taubat, ayo balik menuju jalan Allah. Ketika kita balik menuju jalan Allah, maka kita akan bisa melangkah, maka akan bisa kita beribadah kepada Allah. Tanpa taubat, manusia gak akan bisa ibadah dengan baik, Pak, Bu. Contoh, orang yang banyak hidupnya dipenuhi dengan maksiat, apa bisa dia disuruh untuk sholat? Gak akan bisa. Tidak akan bisa air dengan minyak itu bersatu, tidak bisa. Tidak akan mungkin cahaya Allah
bergabung dengan kegelapan syaitan. Cahaya Allah tidak akan masuk di kegelapan syaitan. Yang ada hanya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Allah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju, lihat bahasa Al-Quran, Allah mengeluarkan, bukan cahaya Allah ditaruh di gelap. Karena gak mungkin, gelap itu syaitan, gelap itu maksiat. Tapi kita harus keluar dari area kegelapan itu. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan, keluar dari area kegelapan. Kemana terus kita perginya? Kembali menuju cahaya Allah. Inilah yang namanya taubah. Ketika seseorang kembali, ibarat orang nyasar, Pak. Ketika dia hendak kembali, memutuskan untuk balik, artinya apa? Artinya dia tahu kalau dia ini nyasar. Ya kan? Dia tahu kalau dia nyasar. Setelah itu, ketika dia tahu kalau dia nyasar, nyesal dia. Kenapa tadi saya lewat sini? Ada penyesalan yang mendalam. Kemudian yang ketiga, dia tidak akan mau balik lagi ke situ, ikhlas, ditinggalin, karena dia tahu ini jalan nggak benar, ini nyasar, nggak mungkin dia akan lewat di situ lagi. Kemudian berikutnya apa? Dia berjanji pada dirinya untuk tidak akan lagi menginjak jalan ini dan akan menuju jalan yang benar. Ini namanya kembali. Tapi kalau kembali besok balik lagi ke sana, ya namanya apa? Bohongan namanya, Pak. Kemarin sih sudah lewat sini, tahu dia nyasar, balik lagi, Pak. Besok lusa belok lagi ke sono lagi. Ya ini namanya bercanda, Pak. Bohong namanya. Ya inilah hakikat dari sebuah taubat. Ada seorang laki-laki pencinta sejenis yang lagi rame di media sosial. Ya, dia suka sejenis, Pak. Dia SMS saya, Bu. Ustadz, mohon maaf, saya termasuk orang yang mencintai sejenis. Dan saya melakukan ini sudah bertahun-tahun. Saya sekarang sadar, saya sudah sadar dan tahu sebetulnya bahwa ini adalah perbuatan hina. Saya ingin bertaubat, tapi kok susah, berat meninggalkannya. Gimana caranya? Saya nasihatin. Kemudian dia jawab lagi, saya sudah berusaha, Ustadz, untuk bertaubat, tapi saya sudah usaha dari 8 tahun yang lalu, tapi kok nggak bisa-bisa. Saya jawab, Anda bohongan. Anda nggak ada niatan untuk taubat. Anda tahu kalau ini jalan nyasar, kok Anda terusin? Ya kan? Kok Anda terusin? Ini kan bercanda namanya. Kalau kita tahu bahwa ini jalan salah, kita terusin, namanya apa, Pak? Bu? Ya nggak pinter. Kalau kita nggak ngomong bahasa goblok kan nggak, Pak. Ya kan? Artinya kan ya nggak pinter kamu, udah tahu ini nyasar, kamu nggak nyampe ke sono, mau ke Bogor kok malah lewat tol Cikampek. Salah, enggak bener, Pak, ini ke Bogor, Pak, ini Cikampek, Pak. Ya saya tahu ini Cikampek, tapi Bogor, Pak. Ya sakit kamu, kan gitu kan. Dia tahu ini maksiat, saya pengen balik, Pak, ditinggalin pulang. Itulah taubat. Jadi kalau orang masih mondar-mandir, berarti dia masih bohongan. Nah, kita lihat sekarang komentar dari Al-Imam An-Nawawi di pengantar bab tentang taubat. Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata,
taubat itu wajib dari setiap dosa. Lihat komentar beliau, taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, jika maksiatnya itu berkaitan antara hamba dengan Allah dan tidak ada hubungannya dengan hak manusia, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Ibu jangan ngobrol sendiri, Bu. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Cermati kata kalimat ini, taubat wajib. Artinya apa? Taubat wajib itu sesuatu yang tidak bisa kita lupakan, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Tetapi itu hal yang harus kita camkan dan harus kita lakukan setiap saat. Ibarat begini, kita punya kendaraan. Awal mula kendaraan ini dibeli, kendaraan ini bersih, semuanya, mesinnya bersih, karburatornya bersih, semuanya bersih. Setelah dipakai, baru keluar rumah saja, kendaraan itu masih bersih atau sudah langsung kotor? Langsung kotor, Pak. Baik debu ataupun air, kotoran air. Dipakai jalan terus, semakin kotor kendaraannya. Apalagi di tempat-tempat yang memang itu tempat banyak kotoran, becek, hujan, banyak kotoran di situ tempatnya. Bagaimana coba kalau kendaraan itu kita diamkan saja tanpa dicuci, apa yang terjadi? Duh, kita ngelihatnya aja malu, apalagi make, kan gitu kan? Kotor luar biasa. Itulah hati manusia. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadallah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak berbuat dosa, baik malam hari maupun siang hari. Bayangin, lihat. Wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat dosa. Siang, malam, kalian berbuat dosa terus. Kayak naik kendaraan tadi, kotor kamu mesti sudah. Bagaimana kalau kotoran itu kita diemin, bahkan plus kita menganggap bahwa kendaraan kita masih bersih, ya kan? Padahal sudah belepotan dengan lumpur. Itulah kata Nabi, kullu bani adama khata', yang diriwayat Imam Tirmidzi itu, semua anak Adam itu banyak berbuat salah. Siapapun orangnya pasti berbuat salah. Makanya para ulama mengatakan tobat itu wajib. Ibarat kita mencuci pakaian wajib. Kalau pakaian kita putih terus merasa putih terus, sehari aja 2 hari udah jadi apa tuh pakaian putih? Tidak karuan, apalagi ditaruh seminggu. Waduh, mantep tuh. Begitulah hati kita. Jadi taubah wajib harus. Setiap dosa harus diikuti dengan taubah kembali, dibersihkan kembali dan terus dibersihkan hingga baju itu senantiasa terlihat putih dan ceria. Memang dosa gak akan bisa lepas dari kita, ibarat debu yang selalu nempel di baju kita. Tapi bayangkan kalau dosa itu, debu itu nempel di baju kita, langsung kita cuci, apa yang terjadi? Itulah hatimu. Qad aflaha man zakkaha. Itu maksudnya. Beruntunglah orang yang, bagaimana kalau hidupnya seperti kata Syekh Salim tadi, senantiasa diikuti dengan taubat, sampai akhir hayatnya diikuti dengan taubat. Maka ketika dia wafat, lahirlah orang apa?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, suci, mutmainnah, kata Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, yaitu jiwa yang suci bersih. Suci bersih itu jiwa yang mutmainnah, karena diikuti dengan taubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan dosa yang dilakukan seseorang itu bisa jadi bentuknya antara dia dengan Allah. Dosa antara kita dengan Allah tanpa melibatkan manusia. Seperti apa dosa kita dengan Allah? Ada dua hal, Pak Ibu sekalian. Dosa dengan Allah ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Yang kedua, apa? Melaksanakan larangan. Kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berarti maksiat itu apa? Meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Itulah maksiat. Dan itulah dosa. Saya ulangi, dosa itu adalah meninggalkan perintah Allah. Disuruh sholat, enggak sholat. Disuruh puasa Ramadan, enggak puasa. Disuruh sedekah, enggak mau sedekah. Disuruh zakat, enggak mau zakat. Disuruh haji, belum ada panggilan, belum siap, nunggu panggilan malaikat maut. Kan gitu kan Pak? Pak kenapa enggak haji? Belum ada panggilan Pak. Oh, nanti kalau panggilan datang dikafani Pak. Artinya panggilan maut. Alasan aja orang. Ngantrinya kelamaan Pak. Ya semakin lama panggilannya keburu datang. Ini namanya meninggalkan perintah. Wanita meninggalkan perintah untuk berhijab, ditinggalin sama dia. Dan seterusnya. Yang kedua, melaksanakan larangan. Maksiat dikerjakan, larangan dikerjakan. Minum, zina, dengan kedok pacaran, gitu kan? Valentine Day, hari zina internasional itu. Ya kan? Hari Valentine itu kan hari zina internasional. Dengan berkedok coklat, kehormatan Anda dinilai dengan coklat. Hah? Yang perempuan, kegadisan Anda dihargai dengan coklat 20.000. Gila. Mencuri itu kalau jelek di mata orang namanya nyolong. Itu jelek Pak. Tapi kalau mempermainkan faktur itu terhormat. Iya Bu, Pak. Mempermainkan faktur itu masih terhormat Pak. Jalannya itu bukan jalan sebagai pencuri kambing Pak, enggak. Jalannya kenceng Pak. Pakai dasi, perlinte istilahnya orang. Padahal ujung-ujungnya apa? Sama-sama nyolong, maling gitu. Ya kan? Jadi inilah namanya maksiat. Maksiat kepada Allah bisa berbentuk dua hal. Jika maksiatnya itu ini bentuknya, jika dosanya itu bentuknya, maka kata Imam Nawawi di sini taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyati, yaitu meninggalkan kemaksiatan itu. Ditinggalin. Kalau makan, kita nggak doyan sama makanan ini, maka apa Pak? Ini sekedar contoh. Apa?
Ya jangan dideketin, kamu nggak doyan, ya kan? Nggak suka kok masih duduk di warung situ, katanya nggak doyan. Yaudah tinggalin maksiatan itu. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan itu. Penyesalan itu sebetulnya di mana sih dilakukannya dan bagaimana melakukannya? Sering orang mengatakan, saya menyesal Pak melakukan itu Pak. Kadang ngomongnya sambil senyum. Ditegur, Mas nggak boleh. Oh iya, nyesel saya. Sambil senyum, ya kan? Sebetulnya gimana sih menyesal itu? Penyesalan itu aslinya di mana? Di mulut apa di hati? Di hati. Jadi kalau orang nyesel ngomong di mulut, itu penyesalan beneran atau gombal? Seperti orang, saya cinta terhadap dirimu. Wah, ngomong cinta itu mantap di mulutnya. Sebetulnya cinta itu di mulut apa di hati sih? Hati. Kalau cinta di mulut artinya gombal, Pak. Cinta bukan diomong-omongin. Seperti ikhlas. Ikhlas itu di hati, bukan diomong-omongin. Ngasih sedekah, Pak ini saya bersedekah. Ikhlas loh Pak. Kakak ikhlas berarti. Nyesel saya Pak. Nggak nyesel itu berarti bohong. Penyesalan di hati Pak. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah tetesan air mata. Tetesan air mata, ibarat hati yang tersayat-sayat. Ibarat hati kita ini, tangan kita ini kena pisau, kena iris pisau. Rasanya perih, sakit. Itulah namanya penyesalan. Menangis. Menangis dan menangis dia terus, takut akan dosa-dosanya. Ini yang terjadi dengan mereka para ulama as-salafus salih. Tangisan takut kepada Allah, penyesalan. Inilah nadam penyesalan itu. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Janji tidak akan mengulangi lagi selamanya. Tuh bahasa selamanya. Janji tidak mengulangi lagi selamanya. Ini syaratnya, 3 ini. Meninggalkan kemaksiatan, menyesal, dan janji untuk tidak mengulangi. Ditambahi lagi oleh sebagian para ulama jadi 4. Apa? Ikhlas melakukan itu karena Allah. Ya di bab 1. Bab 1 ikhlas kan. Berarti nomor 1 itu ikhlas. Menyesal, kemudian ditinggalkan, kemudian janji untuk tidak mengulangi. Inilah taubat itu. Lalu Imam Nawawi mengatakan, jika salah satu dari 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka taubatnya nggak benar. Contoh, nggak ada penyesalan, atau tidak ditinggalin maksiatnya. Ini kayak orang cerita tadi, masa mau tobat 8 tahun nggak tobat-tobat? Saya sudah 8 tahun sebetulnya sudah merasakan ini nggak benar. Ya bohong berarti. Atau pecandu rokok, sebetulnya saya tahu ini rokok ini memang nggak benar ini. Saya pengen berhenti. Insya Allah saya mau berhenti bertahap. Ngomong berhenti bertahap itu dari 10 tahun yang lalu itu ngomong. Sebelum nikah sama ibu baru pertama pengantin baru ngomong saya mau berhenti. Sampai punya cucu juga kakak berhenti. Cuman nggak ada keinginan, nggak ditinggalkan. Dan nggak ada penyesalan. Otomatis kalau salah satu tidak ada, berembet ke yang lain. Nyesel nggak? Ya nggak ditinggalin.
Ya nggak mungkin dia janji untuk tidak mengulangi lagi. Sudah, ini akan berembas semuanya, satu kesatuan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, jika dosanya itu, maksiatnya itu berkaitan dengan hak seorang hamba. Nah, ini bentuk dosa yang kedua. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah, seperti dua bentuk tadi. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka syaratnya nambah satu jadi 4, kata Imam Nawawi. 3 yang di atas, dan yang keempat adalah an yabra'a min sahibiha. Dia harus melepaskan diri dari orang yang bersangkutan. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Jika bentuk dosa kepada orang lain itu berkaitan dengan harta, maka balikin uangnya. Berarti dosa dengan sesama manusia itu bisa berbentuk satu, mengambil uang milik dia. Bahasa kerennya apa, Pak? Nyolong. Ya kan? Baik nyolong dengan model klasik. Nyolong model klasik apa? Pencuri sendal, pencuri kambing, ayam, itu kan model nyuri klasik. Ada nyuri zaman modern. Gimana? Yaitu mempermainkan, berintriks, mempunyai banyak cara, 1001 macam cara. Bagaimana caranya dia bisa mengambil, bahasa orang, keuntungan lebih gede, padahal maksudnya itu adalah mencuri. Ya, korupsi. Jika ini bentuknya dan dia hendak taubat, balikin uangnya. Kepada siapa? Kepada yang punya. Ustadz, saya pencuri. Ini ada orang SMS ke saya. Ustadz, saya ini pencuri, dan saya sadar bahwa pencuri itu dosa besar, mencuri. Saya ingin taubat Ustadz, bagaimana caranya? Saya jelaskan syaratnya ini. Kemudian Anda balikin uangnya. Ustadz, barang-barang yang saya curi itu rata-rata masih ada di rumah saya, dan uangnya masih ada, dia bawa disimpan. Bagaimana ini? Balikin semua barangnya dan uangnya. Tapi saya malu, Ustaz. Bagaimana kalau barang-barang itu saya bakar aja? Saya bilang tidak boleh. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, tidak boleh. Para ulama mengatakan syaratnya balikin. An yabra'a min sahibiha. Anda harus melepaskan diri dari barang itu dengan cara balikin. Nah, itu syarat. Resikonya itu. Udah balikin uangnya. Dulu mengambil tanah milik orang, ya balikin tanahnya. Dan contoh-contoh yang sejenis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa in kanat hadda qadhafin wa nahwi makanahu minhu aw talaba afwa. Jika dosa antara dia dengan manusia itu berupa hadda qadhaf. Apa qadhaf itu? Qadhaf itu menuduh dia berbuat zina. Istilah bahasa sekarang nuduh selingkuh. Bahasa halusnya kan selingkuh, bahasa tegasnya kan zina. Menuduh zina sedangkan dia tidak memiliki saksi 4 orang, maka sebagai bentuk taubatnya adalah dia menyerahkan diri untuk dihukum sebagai hukuman qadhaf, yaitu cambuk di negara Islam. Kalau bukan negara Islam, kata Imam Nawawi, kalau tidak, datangi orang yang kamu tuduh berbuat zina itu dan minta maaf sama dia. Luar biasa ini. Wa in kanat ghibatan istahallahu min. Jika dosanya itu ghibah,
dia harus minta dihalalkan dari orang tersebut. Apa ghibah itu? Ini yang paling banyak, ini bahaya ini. Ghibah itu apa? Gosip, gunjing, ngerumpi, dan seterusnya. Artinya ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi, menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu, menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka, keburukannya, walaupun itu real. Kata sahabat, wahai Rasulullah, jika yang kita bicarakan itu benar adanya, Nabi bilang, jika yang engkau bicarakan itu bohong, kamu berbuat ghibah. Jika yang kamu bicarakan itu benar, maka itulah buhtan, kedustaan. Lebih berat. Memang dia orangnya kecil, pendek, botak, hitam, jelek, udah komplit. Tapi dibicarain, itu jadi ghibah. Tobatnya gimana? Samperin yang bersangkutan, Mbak, saya pernah ghibah ngomongin Mbak, saya bilang begini. Bisa? Ini yang dighibahi orang sudah gak karuan banyaknya ini. Datengin satu-satu sudah. Kalau mau tobat, datengin satu-satu. Jadi dosa dengan sesama manusia itu bisa berbentuk apa? Ada dua kesimpulannya. Bisa berupa materi, bisa berupa non materi, yaitu kehormatan. Bisa materi, bisa kehormatan. Makanya Nabi bilang apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, semuanya ini haram dan suci atas diri kalian. Darah tidak boleh dibunuh, harta tidak boleh diambil dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, kehormatan tidak boleh diinjak-injak kehormatannya. Seperti apa? Jangan dituduh dia berbuat kejahatan sedangkan dia tidak melakukannya. Jangan dibicarakan keburukan dia. Jangan disebarluaskan keburukan dia. Jangan diceritakan keburukan dia dan kesalahan dia kepada orang lain dengan dalih kritik, dengan dalih curhat, lalu aib dan keburukan suaminya, istrinya diomongin kepada temannya. Ini dosa besar lagi, lebih besar daripada yang lain. Kita dengan dalih apa? Curhat. Nah, ini ghibah, dosa besar, tidak akan hilang dengan melakukan ibadah, tidak hilang dengan wudhu, tidak hilang dengan sholat, tidak hilang dengan ibadah yang lain. Tapi semua ini ditutup dengan cara taubat kepada Allah. Cara taubatnya 3 yang tadi ditambah 1, yaitu apa? Samperin orang yang Anda gosipin itu dan minta maaf sama dia. Berat, nggak berat, jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngerumpi. Nah ini. Lalu Imam Nawawi mengatakan wajibu an yatuba min jami'iz dzunub. Wajib bagi dia, lihat kalimat wajib diulangi lagi oleh Imam Nawawi. Wajib bagi dia untuk bertaubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuh inda ahlil haq min dzalika dzanbi. Jika dia bertobat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah menurut para ulama dari dosa itu. Wa baqiya alaihil baqi, dan tersisa dosa yang lain. Contoh, dia dulunya jarang sholat, maka dia tobat dari jarang sholat ini, sehingga dia menjadi orang yang rajin sholat. Tapi dia masih punya dosa lain, dia belum tobat. Apa itu? Suka bohong. Suka bohong. Atau dia
tidak berbakti sama orang tuanya. Tobat dia dari sholat itu sehingga dia rajin sholat, sah tobatnya, tapi dia masih dosa dengan yang ini. Makanya di kalimat yang di depan tadi, wajib tobat dari semua dosa. Untuk apa? Agar perjalanan kita ini selamat sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Yaitu meninggal dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang suci bersih. Ini penjabaran tentang taubat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan berkaitan dengan masalah taubat ini. Jadi kesimpulannya, taubat ini fardu ain, wajib setiap individu. Merasa berbuat dosa, enggak merasa berbuat dosa, maka kita tetap wajib berbuat, maka wajib kita bertaubat. Orang yang bertaubat berarti dia orang beriman, karena dia merasa berdosa. Kalau orang tidak merasa berdosa, nanti dia tidak mau bertaubat dan menganggap dirinya sudah hebat. Kalau merasa dirinya hebat, berarti tong kosong bunyinya nyaring, dia justru malah banyak dosanya. Tapi kalau tong isinya banyak, ada ilmunya, justru dialah yang selalu menganggap dirinya dipenuhi dengan kotoran. Ini orang beriman, sehingga mereka senantiasa bertaubat dan terus bertaubat dan terus bertaubat. Ayat yang pertama pada surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Lihat, kembalilah kalian kepada Allah jami'an, kalian semua tanpa terkecuali. Jangan, saya kan nggak pernah berbuat dosa, kenapa harus tobat? Aduh, ceramahnya tobat lagi. Aduh, ceramah ustadznya temanya tobat lagi. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya ponakannya malaikat Jibril. Ya kan, dia nganggap dirinya ponakannya Jibril. Udah nganggap cucunya malaikat Jibril kali. Perfect terus. Ya. Ayyuhal mu'minun, yang disuruh taubat ini siapa? Orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia menganggap apa? Menganggap jadi cucunya malaikat Jibril. Nanti ngaku nabi lagi, ngaku wali, sholat Jumatnya di Mekah katanya. Nganggap dia gak berdosa. Kalau ada ceramah, aduh tobat lagi. Kalau mau ceramah tobat itu sono di jalanan itu loh orang yang gak sholat. Kita sih alhamdulillah udah sholat, udah pergi haji, udah rajin sedekah, jadi nggak perlulah tema-tema tobat lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya ceritain mau Bu ya, saya ceritain. Saya ceritain sekarang. Tadi kan cerita ilmu terus, ini cerita sahabat. Ada kisah sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Tahu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman? Beliau ini asli penduduk Makkah, tapi pendatang pindah ke Madinah. Ayahnya
Yaman pindah ke Madinah. Di Madinah menikah, punya anak namanya Hudzaifah. Lalu ini Rasulullah masih di Makkah. Lalu Hudzaifah kecil pindah ke Makkah, bukan pindah, pergi ke Makkah ingin bertemu Rasulullah SAW. Dia sudah masuk Islam. Di depan Nabi, Hudzaifah kecil bilang, "Wahai Rasulullah, aku ini muhajirin apa ansor?" Nabi tersenyum, bilang, "Karepmu nak." Kalau orang Jawa bilang, Bu, "Karepmu." Gitu. Kalau orang Jawa Timur bilang, apa maksudnya, Bu? "Terserah deh, kamu pilih yang mana." "Saya mau pilih ansor aja deh," katanya sih Hudzaifah. "Ya sudah, kamu ansor deh," katanya Nabi. Semua sahabat mulia, kata Nabi. Artinya kan gitu kan. Hudzaifah dikenal dengan sahabat yang disebut dengan julukan sahibi sirrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini dikenal dengan julukan sahabat yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Jadi selepas perang Tabuk tahun ke-9 itu, setelah Rasulullah balik dari perang Tabuk, banyak orang-orang yang tidak mau ikut di pertempuran Tabuk itu kan, dan tidak mau ikut. Di situ Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hudzaifah database orang-orang munafik yang bakal masuk neraka, dikasih tahu. Ngeri. Yang dikasih tahu data ini cuman Hudzaifah saja. Bininya nggak tahu. Siapa saja orang-orang munafik yang berbahaya dan apa rencana mereka itu dikasih tahu oleh Nabi kepada Hudzaifah saja. Dan Hudzaifah sampai akhir hayatnya menjaga amanah Nabi ini dan tidak dikasih tahu kepada siapapun sampai wafat. Karena Nabi bilang jangan diberitahu siapapun. Serem Bang. Yang kedua, Hudzaifah bilang, "Saya satu-satunya sahabat yang mengetahui apa yang akan terjadi dari zaman saya sampai hari kiamat kelak. Apa yang akan terjadi hanya saya yang dikasih tahu oleh Rasulullah." Kayak apa mulianya sahabat ini? Radhiyallahu ta'ala an. Allah meridhai beliau. Sahabat mulia. Ketika wafat, menjelang wafat, sakit, apa yang terjadi dengan diri beliau? Menangis. Dan selalu menangis beliau. Kenapa? Dengan mengatakan, "Aku lelaki yang banyak berbuat dosa." Hudzaifah dikenal dengan sahabat yang rajin sholat malam, dan kalau pagi perang, tidurnya kapan? Wallahu a'lam. Setiap sholat malam menangis beliau. Setiap sholat malam menangis. Pernah suatu hari beliau lagi sholat malam, menangis beliau. Jadi tengah-tengah sholat itu menangis Pak, sambil sholat sambil menangis beliau. Setelah beliau selesai sholat, beliau nengok ke belakang. Ternyata di situ ada sosok laki-laki yang melihat beliau. Melihat Hudzaifah sholat malam sambil menangis, dilihat oleh ini laki. Hudzaifah sontak nyamperin nih laki-laki ini. Setelah disamperin, ngomong apa Hudzaifah? "Mas, Anda telah melihat apa yang aku lakukan. Mulai hari ini, anggap Anda tidak pernah melihat apapun terhadap diri saya. Jangan Anda ceritakan kepada siapapun apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar dari diri saya. Terima kasih." Kayak apa Pak ikhlasnya ya? Ikhlas hidupnya Pak. Dan diikuti dengan apa? Sosok ayyuhal mu'minun, inilah orang beriman.
Apa? Menganggap dirinya orang yang banyak masih dipenuhi dengan dosa. Subhanallah. Inilah sahabat mulia. Dan itulah akhlak dan watak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Utsman bin Affan itu sahabat yang rajin datang ke kuburan. Rajin ke kuburan beliau. Kalau sudah ke kuburan, nangis beliau hingga jambangnya yang panjang itu basah kuyup. Bukan meneteskan air mata, bukan. Yang dimaksud bukan meneteskan air mata, tapi menangis beneran. Mantan budaknya Maula namanya Salim bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis sampai seperti ini?" Beliau jawab apa? "Saya tidak tahu. Allah memasukkan aku ke surga, apa memasukkan aku ke neraka, saya tidak tahu. Allah memasukkan aku surga atau memasukkan aku ke neraka, saya tidak tahu." Menangis beliau. Padahal Nabi terang-terangan di depan mata dia ditunjuk, "Wahai Utsman, kelak kamu masuk surga. Wahai Utsman, kamu akan meninggal sebagai syahid. Wahai Utsman, kamu sosok laki-laki yang disegani oleh seluruh malaikat di langit." Tapi tetap menganggap beliaunya bukan orang yang bersih, tapi beliau menganggap orang yang banyak berbuat dosa. Ini contoh dua, dan itulah para sahabat wataknya. Makanya ayat ini bunyinya apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, orang-orang yang punya iman. Orang yang punya iman adalah orang yang yakin dan merasa dirinya masih banyak berbuat dosa. La'allakum tuflihun. Ini manfaatnya, agar kalian termasuk orang-orang yang tuflihun, bahagia, beruntung, sukses dunia akhirat. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya itu sudah hebat, cirinya apa? Cirinya kalau berbuat baik ditunjuk-tunjukin. Kenapa? Karena dia pengen dianggap sebagai orang hebat. Orang seperti ini merasa enggak dirinya kalau hamba yang pendosa? Enggak. Pengen tampil, disanjung, berpenampilan seperti penampilan layaknya seorang ulama besar, ditegur, ngamuk, marah karena dia nggak punya cacat, hebat. Ini bukan orang baik. Para sahabat kayak Hudzaifah tadi, berbuat amalan penduduk surga, tapi dia tidak mau amalannya diketahui oleh orang lain. Inilah orang yang rajin taubat. Kita baru berbuat sedikit aja, se-RT tahu Pak, diumumin deh, bangga dikasih tahu orang lain. Kalau ditegur jarang mau, terus kalau udah seperti itu deh. Ditegur, emang gue salah? Siapa lo? Waduh, sudah susah deh kalau udah ngomong siapa lo. Tahu nggak kamu? Saya ini komplek masih rawa, dulu saya tinggal di sini. Saya yang pertama. Udah habis deh, udah jangan dikritik deh Pak kalau orang kayak gitu deh. Habis Pak. Ya kan? Ini realita di lapangan. Jangan dikritik deh orang itu deh. Inilah akhlak sahabat radhiyallahu ta'ala an. Berbuat selangit tapi menganggap dirinya masih di empang. Kita di mana? Di comberan, tapi menganggap diri kita di mana? Di langit. Kita di comberan, banyak dosanya, nganggap kita di langit. Sahabat di langit, dosanya diampuni sama Allah. Umat Rasulullah mulia
menganggap dirinya di mana? Di bawah. Subhanallah. Inilah akhlak mereka yang harus kita tiru. Taubat, menganggap dirinya penuh dengan dosa, sehingga dia memicu dia untuk apa? Untuk mencari rahmat Allah. Makanya Syekh Salim Eid Hilali mengatakan taubat itu buah dari apa? Dari perasaan takut dosa, dan yang kedua dari perasaan berharap untuk dapat rahmat Allah, lahirlah buah namanya taubat. Saya ulangi, taubat itu kata Syekh Salim adalah buah, tengah-tengah posisinya. Di antara apa? Di antara rasa takut akan azab Allah, takut akan dosa-dosa dia. Dan yang kedua, taubat itu di antara orang yang punya harapan untuk masuk surga, rahmat Allah pengen dia peroleh. Maka antara takut dan berharap, disinilah muncul namanya taubat. Menarik firman Allah, ayyuhal mu'minun. Yang diajak bicara di sini siapa? Siapa yang diajak bicara sama Allah? Orang beriman, yang punya iman di hatinya. Kata Anas bin Malik, suatu hari saya diajak oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk orang sakit, seorang sahabat laki-laki. Tidak disebutkan namanya di hadis riwayat itu. Ketika sampai di rumahnya, Nabi mengatakan kepada sahabat itu, kaifa tajidu nafsak? Kalau bahasa kita, bagaimana kondisimu? Nabi nanyanya begitu, bagaimana keadaanmu sekarang? Ini sahabat jawabnya apa? Lihat jawabnya, orang yang beriman. Ini jawaban orang beriman. Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, aku takut akan dosa-dosaku, wahai Rasulullah. Tapi aku berharap akan rahmat Allah. Lihat, aku takut akan dosaku, dan aku juga berharap atas rahmat Allah. Lalu Rasulullah menjawab, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mawtin illa atahu Allahu fi ma yarjuh wa ammanahu ma yakhaf. Tidaklah dua hal ini, yaitu takut dan berharap, ada pada jiwa orang yang beriman dalam kondisi dia seperti ini, melainkan Allah akan kasih apa yang dia inginkan, surga. Dan Allah akan beri dia rasa aman dari ketakutan yang ada pada dirinya, yaitu terjauh dari azab Allah. Tengah-tengahnya itulah melahirkan yang namanya taubat. Ini orang beriman. Subhanallah. Kemudian ayat yang kedua, surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Jadi taubat itu terlihat dalam bentuk apa? Dari ayat ini terlihat dalam bentuk apa? Dari ayat ini banyak, memperbanyak. Di ayat ini surat Hud ayat 3 memperbanyak apa? Lihat ayatnya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian memperbanyak istighfar kepada Rabb kalian, kemudian kalian bertaubatlah kepada Allah, kepadanya.
Berarti orang yang benar-benar tobat itu muncul dari mulutnya kalimat apa? Istighfar. Jadi istighfar itu sesuatu yang muncul dari kata-katanya muncul begitu saja, atau ada yang menggerakkan kalimat istighfar itu, Bu? Yang menggerakkan itu apa? Tobat tadi, hatinya tadi itu. Hatinya apa? Hatinya tobat, yaitu menyesal. Hatinya tidak mau lagi melakukan maksiat, ditinggal maksiat, janji tidak mau melakukan, ikhlas karena Allah, maka muncul dari mulutnya apa? Astaghfirullahaladzim, sambil meneteskan air mata. Astaghfirullah. Ada seorang ibu, ini kisah nyata. Ibu itu telepon sama saya. Ini sudah lama. Ibu ini telepon menghubungi saya. Saya angkat. Ibu itu mengucapkan salam. Saya jawab salamnya. Kemudian nanya, ini Ustadz Nizar? Saya bilang, iya saya sendiri ibu, bisa saya bantu. Kemudian langsung menangis tuh ibu. Dia belum bicara apapun menangis. Menangisnya bukan gagap ngomongnya, enggak. Menangis sudah. Orang menangis sudah. Menangis di telepon. Menangis, terseduh-seduh ibu itu menangis. Luar biasa tangisannya. Saya bingung mau ngomong apa, saya diem aja, saya menunggu ibu ini. Sampai ibu ini reda tangisannya. Baru dia ngomong. Dia bilang, Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Baru ngomong dia. Saya telah berbuat zina dengan mantan pacar saya. Menangis lagi nih ibu, terseduh-seduh, tangisannya luar biasa. Tangisnya luar biasa tangisannya. Lalu habis menangis, ibu ini bilang, Ustadz, saya takut masuk neraka Ustadz. Ustadz bantu saya Ustadz, saya takut masuk neraka Ustadz, saya takut masuk neraka Ustadz. Menangis lagi, terseduh-seduh lagi. Menangis lagi, terseduh-seduh lagi. Ustadz bantu saya Ustadz, saya nggak mau masuk neraka Ustadz, saya nggak mau masuk neraka. Memang Ustadz saya melakukannya 2 kali Ustadz. Jadi waktu pertama dia nggak merasa berdosa. Lihat, ini bedanya taubat sama tidak. Ketika yang kedua baru dia merasa itu dosa. Ya. Baru yang kedua dia merasa berdosa, dan setelah itu baru dia menangis. Saya bilang sama ibu ini, ibu ini orang beruntung. Kenapa? Karena banyak orang merasa bersalah tapi tidak ada penyesalan. Merasa iya, tapi penyesalan tidak. Saya tidak basa-basi dan tidak memuji ibu. Saya bangga, saya salut. Ibu buat contoh ibu-ibu yang lain dan semua orang yang berbuat dosa. Seharusnya orang berdosa itu seperti ibu, menangis. Kata Rasulullah apa? Saya nggak ngomong ini hadis ini kepada ibu itu, nggak, ini tambahan dari saya. Kata Nabi apa? Mata yang meneteskan air mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Ini menangis, saya bilang, ibu luar biasa menangis. Tapi Ustadz, saya sudah berbuat dosa besar Ustadz. Terus, tapi itu terus. Saya nanya, mohon maaf ibu, ibu sudah ngomong sama suami ibu? Saya nanya gitu. Jawaban ibu ini apa? Sudah Ustadz, saya sudah bicara sama suami saya. Saya mengaku sama suami saya. Apa respon suami ibu? Suami saya memaafkan saya. Saya bilang, ya Allah, ibu orang baik, suami ibu orang baik. Tapi saya takut Ustadz, saya takut nanti kalau saya wafat masuk neraka saya Ustadz. Terus Bu. Nah inilah Pak Bu, namanya penyesalan itu kayak model begini nih. La nuzaki 'alallahi ahada. Ya, kita tidak berusaha untuk mensucikan seseorang, tidak. Ya, karena bukan tugas kita.
Saya hanya memberikan contoh saja, ya, contoh saja. Bahwa apa yang difirmankan Allah di surat Hud ayat 3 ini luar biasa. Istighfarlah kamu kepada Allah dan tobatlah. Jadi ternyata istighfar itu muncul dari mana? Dari tobat, dari penyesalan. Bukan kata orang, mas istighfar, mas istighfar, mas. Loh, apanya yang diistighfarin? Bukan istighfar, istighfar yang ada malah. Istighfar bukan istighfar. Kalau istighfar itu dari hati, dari taubat. Muncul kalimat astaghfirullahaladzim, terbayang di benak dia apa? Dosa dia, azab neraka Allah. Terbayang di satunya lagi apa? Keinginan dia Allah menghapus dosanya, keinginan dia untuk mendapatkan rahmat Allah di hati dia, di pikiran dia, terucap dari mulut dia astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Kemudian surat ayat ketiga, surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu seperti apa? Syekh Salim Eid Al-Hilali meringkas dari ucapan para ulama yang beraneka ragam tentang pengertian taubat nasuha. Beliau meringkasnya, intinya taubat nasuha itu ada 3, mencakup 3 hal. Pertama, taubat dari semua dosa tanpa terkecuali. Dosa apapun bentuknya, baik berupa meninggalkan perintah atau berupa melaksanakan larangan. Kan tadi 2 kan? Baik berupa meninggalkan perintah atau berupa melaksanakan larangan, atau yang ketiga mengambil hak sesama manusia, baik itu hak yang berupa harta maupun hak yang berkaitan dengan kehormatan. Taubat dari semua ini namanya taubat nasuha. Dan selalu dia melakukannya itu. Yang kedua, kata beliau, ijma'ul azmi wasidqi bikulliyatihi alaih, menggabungkan seluruh kesungguhan dia dan kejujuran dia di dalam taubat ini. Artinya benar-benar sungguh-sungguh dan konsekuen dalam bertaubat. Kesungguhan yang luar biasa sudah. Tidak ada sedikit keraguan sama sekali dan tidak ada penyesalan. Contoh orang mau tobat, sebetulnya sih saya mau tobat, tapi gimana ya? Gimana ya? Kata-kata gimana ya ini artinya apa Pak? Bu? Ragu-ragu dia nggak bener. Saya sih pengen Pak Ustadz pakai jilbab, tapi gimana ya? Aduh gimana ya? Nanti gimana saya sama keluarga saya? Aduh nanti sama pekerjaan gimana Ustadz? Aduh terus, aduh gimana? Karyawan bank konvensional, saya sih tahu Ustadz kalau ini riba Ustadz, saya pengen sih ninggalin, tapi aduh gimana ya? Itu terus begitu itu. Berarti dia taubat nasuha tidak? Gombal, ragu-ragu. Ada lagi, saya sebetulnya sih taubat Ustadz, tapi mikir-mikir sayang juga sih. Lu sayang. Umpama saya pengen pakai hijab syar'i Ustadz, tapi baju-baju saya yang kemarin sayang sih. Mahal-mahal lagi saya beli Ustaz. Yalah.
Laisa lahu taraddud wala tala'um, kata beliau, tidak ada ragu-ragu dan tidak ada nyesel. Jadi benar-benar yang ada pada dirinya apa? Kekuatan, kesungguhan, kejujuran untuk melakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Enggak ada ragu-ragu, tidak ada penyesalan, yakin bahwa ini sebuah kebenaran. Ini yang luar biasa. Kalau taubat rokok, ini rokok lagi nih. Mau taubat dari rokok, berarti mengumpulkan kekuatan, kesungguhan, kejujuran ketika tobat tidak merokok. Caranya gimana? Caranya gimana, Bu? Kalau di kantongnya Umamadi, di kantongnya ada rokok, dia ngomong, saya tahu ini rokok ini memang jahat ini nggak benar, ini dosa, ini saya mau tinggalin rokok ini. Berarti kalau dia jujur sungguh, caranya gimana? Nah itu, Bu, buang. Udah, tapi nanti dulu deh, bertahap dulu deh, bertahap. Bohong deh, bohong. Proses katanya, udah bohong deh. Buang langsung di kantongmu itu, buang ke sampah, injek tuh rokok tuh. Nah itu baru beneran itu, Pak. Ada satu orang bilang sama saya, Ustadz, nanti saya berhenti rokok, bulan depan saya mau berhenti rokok, Ustadz. Ini janji, Ustadz, bener. Kalau bulan depan kamu berhenti, temui saya kasih duit kamu 5 juta. Ini bukan taruhan, saya mau ngasih hadiah kamu. Saya seneng kamu berhenti ngerokok ya. Bener, Ustaz? Ya, saya nggak bercanda. Saya bilang, bulan depan, mana? Nggak bisa, Ustaz. Iya, dia nggak ada kesungguhan, Pak. Ini hukum alam. Saya juga ngomong begitu, mikir ngasih udah 5 juta. Tapi saya yakin dia nggak bakal ninggalin, sudah. Iya kan? Nggak bakal ninggalin. Ini nasuha, ini yang kedua, luar biasa ini. Ijma'ul azmi wasinqi bikulliyatihi alaiha. Anda kumpulkan dalam diri Anda azm, kekuatan, niat yang besar, dan kejujuran untuk bertaubat itu akan hilang semua maksiat. Yang ketiga, takhlisuha minasyawaib ghariba wal ilal qadiha fi ikhlasiha. Mengikhlaskan taubat dia dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak ikhlas. Apa? Kayak anak tadi, dia ninggalin rokok demi dapat duit. Ada satu jamaah masjid bilang begini sama saya, Ustadz, ini anak punya usaha bagus lah usahanya. Dia bilang gini, Ustadz, saya mau bikin sayembara di karyawan-karyawan saya semuanya. Apa itu? Siapa yang sholat 40 hari berjamaah berturut-turut, tidak pernah ketinggalan sekalipun, saya tambahin gaji bulan depannya 4 juta. Saya tambahi gajinya 4 juta. Hah? Serius kamu? Serius, Ustaz, saya nggak bercanda. Kok bisa? Saya pengen dapat pahala itu. Kata Nabi kan, orang yang sholat berjamaah 40 hari mengikuti takbiratul ihram, maka dia terbebas dari sifat apa? Munafik, kan gitu kan? Terbebas dari sifat munafik. Saya mau dakwah dengan cara begini, tapi saya takut dia lakukan itu demi dapat ini uangnya. Saya bilang, sudah, itu urusan dia, Ustaz. Itu niatnya dia. Karena kalau seseorang sudah 40 hari terbiasa melakukan sholat berjamaah, saya yakin dia akan terbiasa itu. Nah, ya benar juga sih. Caranya gimana? Setiap kali dia sholat, saya minta dia tanda tangan imam, buat bukti saya bahwa dia sholatnya beneran, imamnya yang tanda tangan. Tapi ya resiko. Di sini taubat nasuha apa? Benar-benar ikhlas
tidak mengharapkan duniawi, tidak mengharapkan apapun. Seorang laki-laki Nasrani menyukai seorang perempuan. Perempuannya bilang, kamu boleh menikahi saya kalau kamu masuk Islam. Oke, saya masuk Islam. Oke, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, Ustadz, ngomong sama saya. Jadi ini perempuan sama laki ini ketemu sama saya. Saya mau masuk Islam, Ustadz, beneran. Mas, kamu mau masuk Islam karena mau menikahi dia kan? Oh enggak Ustadz, saya memang dari dulu kepengen masuk Islam. Nah itu lain ceritanya. Hanya Allah yang tahu isi hati Anda, Mas, saya bilang. Jadi ada orang masuk Islamnya karena mau menikahi si perempuan ini. Setelah dia menikah, balik lagi. Akhirnya keluarganya ngomong sama saya, Ustadz, dia masuk Kristen lagi, Ustadz. Terus gimana? Akhirnya anak saya yang dibawa masuk Kristen sekarang. Ada ibu di daerah mana kemarin, Kebonanas atau daerah mana itu? Awalnya gitu. Jadi inilah keikhlasan yang dibubuhi dengan kepentingan duniawi, berarti ikhlasnya bohong. Makanya ikhlas itu bukan di mulut, ikhlas itu. Jadi inilah taubat nasuh yang beliau ringkaskan dari omongan, dari pendapat para ulama. Jadi ikhlas itu, taubat nasuh itu adalah apa tadi? Taubat nasuhah tadi apa? Satu, taubat dari semua dosa tanpa terkecuali. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan jujur dalam melakukan taubat. Yang ketiga, ikhlas yang tulus, murni, tanpa ternodai dengan hal-hal duniawi. Ini yang namanya taubat nasuhah. Kemudian itu tadi sebagian ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan beliau menyebutkan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Ini sepenggal yang beliau sebutkan. Adapun hadis-hadisnya, hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang nomor 13 di kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman. Nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, berasal dari suku Daus, yaitu suku yang berdomisili di negara Yaman. Jadi Abu Hurairah ini bukan orang Hijaz, bukan orang Makkah, Madinah, tapi beliau orang Yaman dari suku Daus. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dan Abu Hurairah inilah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya orang-orang Syiah nggak seneng, mereka memojokkan Abu Hurairah. Orang liberal memojokkan Abu Hurairah. Kenapa? Paling banyak meriwayatkan. Kalau Abu Hurairah dipojokin berarti apa? Habis hadis Nabi, Pak. Karena rata-rata hadis diriwayatkan oleh Hurairah.
habis. Itulah cara strategi jahat mereka untuk menghancurkan Islam. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah." Demi Allah, sungguh aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Perhatikan, istighfar dan taubat. Hadis ini menjelaskan makna dari surat Hud yang di atas. Apa tadi bunyinya? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Di sini Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih." Sungguh aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Istighfar adalah memohon ampunan, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa dia dengan cara mengucapkan kalimat istighfar. Itu makna istighfar, yaitu, saya ulangi, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa dia. Jadi berdoa termasuk bagian doa, memohon, berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni, menghapus semua dosa-dosanya. Caranya bagaimana? Caranya dengan rajin mengucapkan kalimat istighfar, rajin membaca astaghfirullah. Ya, ini paling ringan, paling gampang, astaghfirullah. Masih ada redaksi istighfar yang lain. Berarti orang yang melakukan istighfar ini adalah orang yang apa? Bertaubat. Orang yang istighfar adalah orang yang tobat. Ada orang gini, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullah. Gimana? Kok bisa istighfar senyum? Emang istighfar itu apa? Emang istighfar kamu pesan makanan, seneng nunggu. Astagfirullahaladzim, ya, astagfirullah. Gak paham artinya, gak ada iman, gak, sekedar seremonial istilahnya. Hanya apa? Lipstick bibir aja. Padahal istighfar mahal. Astaghfirullah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Artinya apa? Tobat dengan syarat yang tadi itu ada dalam hatinya, maka muncullah kalimat istighfar. Akfil yaumi aktsar min 70 marrah. Setiap hari tidak kurang dari 70, lebih dari 70. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang melakukan? Rasulullah yang maksum, bersih, suci dari dosa. Astaghfirullahaladzim. Sahabat Hudzaifah bin Yaman tadi itu yang saya ceritakan, disebutkan di sejarah biografi beliau bahwa beliau ini sahabat yang mulutnya, bibirnya itu tidak pernah kering. Apa maksudnya? Minum terus, banyak minum gitu maksudnya. Mulutnya, bibirnya tidak pernah kering. Apa maksudnya? Apa maksudnya pakai apa itu Bu? Lip gloss apa? Lip gloss kalau cewek. Ya, apa pakai itu atau rajin minum? Apa maksudnya? Selalu zikir, Pak. Bahasa ulama apa? Mulutnya tidak pernah kering. Artinya zikir terus. Sampai kapan?
sampai menjelang wafatnya. Inilah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terus istighfar. Inilah kewajiban kita. Kayaknya Imam An-Nawawi tadi bilang apa? Istighfar itu, taubat itu wajib. Terlihat dengan apa? Dengan rajin membaca istighfar, rajin melakukan ketaatan yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan Rasulullah, dan meninggalkan semua maksiatnya. Kemudian ini juga sama, hadis Abu Hurairah sama dengan hadis setelahnya ini, Aghar ibnu Yasar al-Muzani. Saya belum kenal sahabat ini, biografinya. Wa anil Aghar ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan istighfar. Tuh, muncul lagi kan? Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku taubat setiap hari 100 kali. Apa yang dimaksud aku taubat sehari 100 kali ini? Istighfar. Karena taubat itu terlihat dengan istighfar. Kalau orang rajin istighfar, apa iya terus dia malas ibadahnya? Enggak lah. Kalau masih istighfar malas, berarti istighfarnya lipstick aja, pengen kelihatan cantik doang. Jadi pasti dia akan taat, pasti hidupnya akan berubah 180 derajat. Terlihat dari perilakunya, dari ibadahnya selama ini akan terlihat sekali perubahannya. Dan kata kalimat di sini, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah, mengandung unsur apa? Ikhlas. Lakukan taubat ikhlas karena Allah. Lakukan istighfar setiap hari ikhlas karena. Jadi kita ini disuruh istighfar setiap hari. Kapan? Setiap hari pokoknya. Berapa? Terserah. Jangan dibatasi, terserah semampunya. Naik kendaraan, bengong, istighfar, astaghfirullahaladzim, istighfar. Naik motor, mobilnya dipotong sama motor, istighfar, astaghfirullahaladzim. Nggak jadi marah. Sebetulnya sih marah, kesel, jengkel kan itu kan. Tapi ketika kita istighfar, ya tahu buat apalah. Istighfar. Terus istighfar dalam kondisi apapun. Kecuali di mana? Kecuali di mana nggak boleh istighfar? Di WC, jangan istighfar terus di WC, Pak. Nggak boleh. Itu tempat yang dilarang. Selain itu silakan sambil masak, sambil apa, sambil ini istighfar boleh. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang 15, yang terakhir ini, setelah kita lihat tanya jawab. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah SAW qal. Oh panjang ini pembahasannya, Bu. Tanggung. Ya, kita lanjutkan hadis yang ini, takut setengah-setengah nanti pemahamannya nggak menyeluruh. Belum lagi di sini ada kisah Anas bin Malik, menarik ini, cerita Anas bin Malik ini. Ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya sampai pada hadis yang ke-15. Wallahu a'lam.
Ya, makasih. Ada pertanyaan di sini, bagaimana cara tobatnya orang korupsi? Hasil korupsi harus dikembalikan kemana? Bolehkah jika buat amal jariah? Mohon pencerahannya, syukran. Tobat hasil korupsi, Pak, dimanain? Kalau melihat penjelasan Imam Nawawi tadi, diapain? Dibalikin, balikin, Pak. Kalau perusahaan, korupsi ke perusahaan, ya balikin ke perusahaan. Pokoknya balikin ke yang punya. Negara, balikin, setorin ke negara. Ya. Kalau sudah tidak diketahuan lagi ini punya siapa, kan mungkin terjadi, sangat mungkin sekali, bahkan ini yang paling banyak. Artinya begitu seringnya korupsi sehingga apa? Sehingga gak ketahuan lagi ini punya siapa, sudah nggak paham punya siapa. Bagaimana? Kalau memang dia benar-benar tidak tahu ini punya siapa, walaupun nggak masuk akal juga sih. Terkadang itu alasan dia ya. Umpama dia tidak tahu sama sekali ini barang punya siapa, punya A, punya B, punya C, nggak tahu, dan tidak ada yang mengklaim kepada dirinya, tidak ada yang mengadukannya, maka dia perbanyak dengan sedekah jariah. Tapi ya nggak masuk akal juga sih. Namanya orang nyolong ya mesti tahu lah ini nyolong kemana, dari mana kan gitu kan. Kalau yang uang yang diambil itu orangnya sudah meninggal, bagaimana? Ahli warisnya, Mas. Kasih ke ahli warisnya. Terus karena sudah meninggal aji mumpung begitu, nggak bisa. Kasih ke ahli warisnya, balikin ke ahli warisnya. Ada pertanyaan di sini. Alhamdulillah kajian Ustadz ini mengalami hal sama dengan apa ini? Saya atau suami apa ini? Mantan pacar saya selalu menghubungi saya. Apakah telepon saya berdosa dan kami sering ngobrol? Ya. Ngobrol dengan dulu dia pernah berbuat maksiat sama dia. Ya, maksiat itu kan macam-macam. Pacaran aja itu kan maksiat. Ya, pacaran doang nggak ngapa-ngapain itu juga maksiat. Ya, ini yang harus kita pahami. Pacaran saja tidak ngapa-ngapain itu juga maksiat. Kan gitu kan? Emang ada pacaran zaman sekarang terus kagak ngapa-ngapain? Pacaran zaman dulu itu nyolek tangannya aja kagak berani begitu, kayak barang nyetrum begitu, ada setrum tinggi. Sekarang kayak suami istri peluk-pelukan di tengah jalan. La haula wala quwata illa billah. Jadi pacaran saja itu dosa. Nah, sekarang sudah menikah masing-masing, sudah punya suami, punya istri, masih berhubungan dengan dia yang suami orang atau istri orang. Hubungannya dalam konteks apa? Nostalgia zaman dulu? Ngobrol-ngobrol begitu aja? Nggak bisa. Ini namanya bangunin setan tidur, bukan harimau tidur. Nggak bisa, itu akan berdosa. Terus bagaimana? Tinggalin sudah. Dia telepon, nggak usah diangkat. Kecuali memang ada kepentingan, ada keperluan. Tapi kalau nggak ada keperluan, ketawa-ketawa, ngobrol, nostalgia kisah zaman dulu, ini si pintu setan ini. Terus tinggalkan, kasih tahu lewat SMS,
maaf saya sudah bersuami, saya kalau berhubungan dengan kamu terus saya jadi berdosa, dan ini perbuatan dosa. Wassalam, ma'assalamah, selamat tinggal. Deh, kecuali dia perlu nanya, pengen tahu hukum agama, dia nggak tahu siapa-siapa, dia kenalnya Mbak, dia anggap Mbak aktif di pengajian, umpamanya nih. Dia tahu kalau ibu aktif di pengajian, dia nanya, ada problem dengan istrinya, nanya, curhat, sambil cari solusi, bantu dia, pahala itu. Ya. Tapi kalau tidak, dosa, jangan, nanti nostalgia nanti. Ya. Kenapa? Ya sebatas dakwah. Pertama sih nanya hukum, tapi kelamaan, ya itu yang kelamaannya itu yang nggak boleh. Kasih hati kayak minta ampela namanya kan gitu. Ya itu kasih hati minta ampela gitu kan. Pertama nanya, berikutnya seneng. Nah, ini yang berbahaya kan gitu kan. Ustadz, dulu saya kalau habis sholat selalu salaman dan cium tangan sama kiai atau ustadz dengan harapan dapat berkah. Bagaimana cara tobatnya, Ustadz? Tobatnya ya ini kemaksiatan kepada Allah. Ini bentuk kemaksiatannya, kemaksiatan kepada Allah. Tobatnya ya tobat seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan itu yang menjadi pembahasan kita, yang memiliki 3 syarat dan penjabarannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Mas. Sholat taubat ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang saya tahu kebanyakan para ulama tidak mengatakan adanya sholat taubat. Hanya sebagian kecil para ulama saja, 1-2 ulama yang membolehkan sholat taubat, dan itu tidak memiliki dasar dan argumen yang dari hadis-hadis yang jelas. Jadi taubat cukup dilakukan dengan cara apa yang dijabarkan oleh para ulama tadi itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan tanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa makna dari ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin? Saya ada penjelasannya, tafsir surat Al-Kafirun. Yang ingin melihatnya silakan nanti di-upload di YouTube ada. Nanti ketik tafsir surat Al-Kafirun, nanti ketik tulis nama saya di situ, nanti akan muncul insyaallah tafsir surat Al-Kafirun. Makna dari lakum dinukum waliyadin, agama kalian, agamaku ya punya saya, agamamu ya cara kamu. Kalau agama saya ya cara saya. Lalu apa makna ini? Maknanya sesuai dengan penjelasan di ayat-ayat sebelumnya. Intinya ibadah yang saya lakukan itu berdasarkan prinsip ikhlas. Ibadah kamu tidak. Kristen tidak ada keikhlasan, Trinitas dan sebagainya, Roh Kudus, macam-macam. Yahudi, apalagi Buddha, Hindu. Ibadah kita prinsipnya satu, qul huwallahu ahad. Yang kedua,
Tata cara ibadah yang kita lakukan itu sudah berbeda dengan tata cara ibadah kamu. Wala ana abidum ma abadtum. Saya tidak beribadah. Tata cara ibadah saya berbeda dengan tata cara ibadah kamu. Sudah berbeda, prinsip dasarnya berbeda, tata caranya sudah berbeda, aturan hukumnya sudah berbeda. Sehingga kesimpulannya apa? Urus masing-masing aja. Ibadah kamu ya kamu sendiri lakuin sana. Saya punya aturan ibadah saya sendiri. Tidak bisa diacak-acak tuh, dimasuk-masukin, digabung-gabung menjadi satu, menjadi namanya fikih lintas agama. Kan ada LSM-nya, fikih lintas agama, diterbitkan buku namanya buku fikih lintas agama oleh seorang profesor, itulah ternama namanya. Agama kebersamaan tidak bisa. Perayaan Valentine itu lakum dinukum. Kenapa kok umat Islam disuruh mengikuti agama yang dipijak di atas perbuatan zina? Ya inilah, Islam punya aturan sendiri, Islam punya Quran, Islam punya sunnah, Islam punya Rasulullah, Islam punya para sahabat yang mengamalkan Islam dengan penuh keberhasilan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah Islam, inilah Quran, inilah hadis Nabi yang sudah diamalkan oleh orang-orang yang engkau ridhoi, punya sahabat, punya para ulama yang sudah berjuang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Mereka inilah panutan kita. Al-Quran Sunnah pegangan kita, para sahabat dan para ulama panutan kita semuanya. Mereka orang kafir, orang Yahudi adalah innalladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka akan berada di dalam neraka jahannam. Sedangkan orang-orang yang berpegang dengan Quran, dengan hadis Nabi dan menjadikan para sahabat sebagai panutan, itulah innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Ini manusia paling baik. Sudah aturan jelas. Ya itu jawabannya Pak. Jadi hukum di Indonesia sama hukum di Negara sama sejarahnya sama. Berdasarkan mana batasnya untuk bisa potong tangan itu berapa ratus ribu atau miliar. Mana wilayah atau negara. Sekarang bagaimana di tempat kita di Indonesia? Di tempat kita berdasarkan ini kita Islam punya aturan Islam Al-Quran. Orang Nasrani punya aturan Nasrani. Terus apa? Sudah biarkan dia beribadah di tempatnya. Jangan diganggu, jangan dibom, jangan dicaci maki, tidak boleh di dalam la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka yang akan mencaci maki kalian dengan cara permusuhan. Prinsip keislaman berpegang dengan Quran, hadis, para sahabat jadi panutan itu jelas. Bermuamalah dengan mereka pun prinsip akhlak Islam jelas. Dalam posisi perang aja Nabi bilang apa? Jangan dilukai mereka, jangan dibunuh mereka, anak kecil, orang tua yang ibadah di tempatnya jangan diapa-apain. Yang kalian perangi hanyalah orang yang memerangi kalian. Tempat kita biarkan mereka. Kita tidak masuk ke mereka, mereka pun jangan masuk ke kita. Jangan diaduk-aduk, ini bukan gado-gado. Kita punya Islam, jangan dicaci maki mereka, jangan dicela, tapi dakwai mereka. Doain, dakwain, mudah-mudahan dapat hidayah. Sudah biarin aja. Kalau pertanyaan Bapak berikutnya, bagaimana dengan hukuman potong tangan? Itu masalah berbeda. Bapak yang tanya makna ini atau mana lain. Ya, kalau masalah hukum potong tangan itu berbeda, itu urusan lain Pak.
Ini bukan masalah lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masalah bagaimana dengan negara ini yang tidak menerapkan hukuman potong tangan dan sebagainya, itu urusan pemegang kebijakan. Biarkan mereka aja yang menentukan. Tapi kita umat Islam tetap yakin bahwasannya di dalam Islam itu ada hukum potong tangan. Di dalam Islam ada hukum terajam, ada hukum cambuk, ada hukum qisas. Kita yakini ini adalah hukuman yang telah Allah tetapkan buat kita. Siapa yang berhak melakukan? Para pemimpin. Mereka melakukan, alhamdulillah. Mereka tidak melakukan, itu urusan mereka. Sudah, jangan ikut campur. Kita nggak boleh menghukumnya. Ya, nggak boleh seenaknya. Ada orang mencuri terus masjid nangkep tuh sama masjid dipotong tangannya. Siapa kamu? Mau jadi hutan nih negara? Nggak bisa. Itu semua yang melakukan adalah waliul amr, pemimpin. Kita tidak boleh. Seperti penentuan waktu adzan. Nah, kalau setiap orang nentuin waktu adzan sendiri lah bubar, Pak. Sono setengah jam lagi, sono setengah jam sebelumnya udah azan. Menurut saya, ya kan, ini kebijakan yang ditentukan kemaslahatannya oleh pemimpin. Mau kembali dengan ini, alhamdulillah. Mereka menentukan tidak mau, ya kita tidak boleh melakukannya. Kita mengikuti hukum yang berjalan dengan yang ada, hukum yang ada. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pensiunan ban konvensional yang setiap bulannya masih terima uang bulanan pensiun, dan nggak besar sih, tapi saya merasa nggak enak terimanya karena saya tahu bahwa pensiunan dari bank itu riba. Saya harus bagaimana? Selama ini insya Allah setiap bulannya saya sedekahkan, saya infakkan ke masjid untuk membantu menyelesaikan pembangunan masjid dekat rumah. Apa saya bisa? Oh ya. Jadi intinya hukumnya jelas, kata Nabi, Pak Bu. Apa kata Rasulullah? La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang makan riba. Mukilahu, apa mukilahu itu? Apa mukilahu? Yang ngasih, yang makan, konsumennya, nasabahnya makan. Mukilahu, banknya yang ngasih. Katibahu, yang nyatet. Siapa yang nyatet? Karyawannya. Kan gitu. Wasyahidahu, yang nyaksiin siapa? Ya semua yang karyawan di situ, yang kerja di situ kan nyaksiin. Semuanya. Kan gitu kan? Ini Nabi loh yang bilang ya, bukan saya loh Mas ya. Nanti Anda protes lagi sama saya. Jangan. Ini Nabi yang ngomong, Mas. Nabi. Kata Nabi bilang apa? Famakaluhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, makanannya haram, dan dia dikasih makan dengan yang haram, fa anna yustajabulah. Terus bagaimana dikabulkan? Allah mau kabulin dia doanya? Kagak. Terus bagaimana? Lepas. Yaitu tadi taubat nasuh 3 tadi. Satu, yang kedua apa? Kekuatan, kejujuran, konsekuensi, keyakinan, gabungkan semua itu. Kan? Menjadi apa? Menjadi kesungguhan.
meninggalkan itu. Yakin kalau kita berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Apa buktinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, takut akan azab Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar dari semua kesulitan dia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dia dari jalur yang tidak dia sangka-sangka. Dalam hadis, man lazimal istighfara ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang rajin istighfar karena taubat dan selalu istighfar, maka Allah jadikan kegelisahan dia itu kegembiraan. Kesulitan dia diberikan jalan keluar, dan Allah kasih rezeki dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Terus bagaimana seperti ini? Langkah yang ibu lakukan benar. Artinya uang itu ibu sedekahin aja. Tapi uang itu kan uang bersih atau uang kotor? Hah? Uang bersih apa uang kotor? Hah? Bukan yang itu maksud saya. Uang bersih, uang halal apa uang haram? Uang haram. Kalau uang haram jangan disinfakin ke masjid. Ya kan? Itu uang riba. Anda kasih masjid, nggak boleh. Nggak boleh uang haram buat masjid. Buat apa? Kalau buat bikin taman di masjid, buat bikin pavingnya di sana depannya, buat fasilitas umum, bikin kamar mandi umum, bikin kamar mandi di mana begitu. Ya, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.